Oke, baik ibu-ibu semuanya. Kita lanjutkan ke langkah keempat. Apa Bu judulnya langkah keempat ini? Menabung secara rutin. Nah, dalam materi kali ini kita membahas bagaimana cara menabung secara rutin. Yang di sini ada disampaikan bahwa sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Tetapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit secara rutin agar lama-kelamaan menjadi bukit. Kalau nabung itu jadinya meskipun kita nabung 1000 setiap hari, tapi kalau udah jadi 30 hari menjadi 30.000. Kalau udah setahun 30.000 dikali setahun 3 kali 12 sabar Bu? 30 genap terus tuh. Nah, jadi 360.000. Itu kan bisa kita gunakan untuk apa misalnya kebutuhan anak bersekolah gitu. Jadi jangan dilihat nominalnya, jangan seperti itu, tapi bagaimana ketekunan kita untuk menabung gitu. Nah, menabung harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, karena tidak akan pernah ada sisa pengeluarannya. Jadi, misalnya nih ibu-ibu di sini penghasilan suaminya itu bulanan, penghasilannya misalnya 2,5 juta. Nah, ibu-ibu jangan menunggu sisa uang tersebut menyisa nanti di akhir bulan, tapi ketika uang ibu datang ke tangan ibu atau gaji datang, bisa ibu-ibu gunakan, bisa ibu-ibu sisihkan dari awal, jangan menunggu sisa. Misalnya dari 2,5 juta, ibu-ibu sisihkan dalam 1 bulan 100.000 atau 200.000 meskipun nominalnya kecil, tapi kan kalau udah sering dan rutin akan lama-lama tadi Bu, lama-lama menjadi bukit. Gitu. Nah, di sini saya punya gambar. Terlihat nggak Bu bacaannya Bu? Enggak. Tidak terlihat. Kita perbesar ya Bu ya gambarnya. Nah, ini itu gambarnya cerita tentang Ibu Titin namanya tuh. Di sini ada nggak yang namanya Ibu Titin? Enggak. Tidak ada. Di sini ada yang namanya Ibu Titin gitu, lebat Kano TV ya. Nah, jadi cerita yang ada di sini bisa kelihatan ya Bu ya? Cerita yang terdapat di layar ini ceritanya acak. Nah, tugas ibu-ibu semuanya saya akan bagikan ibu-ibu per kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nah, untuk menyusun supaya gambar ini berurutan ceritanya. Cerita ini tuh tentang sama Bu, temanya sesuai dengan tema yaitu cerita tentang menabung. Nih, saya kasih kertasnya, ceritanya saya kasih. Nanti ibu-ibu setelah ibu susun, ibu tulis di board mana urutan yang paling pertama, terus kedua, terus ketiga. Sok ibu-ibu sekarang diskusi dulu. Coba dihitung Bu, ada berapa gambar? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu. Ya. Menurut Ibu, coba urutkan, tuliskan nomor yang urutannya pertama sampai terakhir. Jadi urutannya apa aja? Sok. Sudah Bu. Sudah. Ya, terima kasih untuk Ibu Rere yang sudah mewakilkan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan menuliskan susunan cerita yang ada yang tadi saya bagikan. Nih, sekarang kita melihat cerita yang telah disusun oleh Bu Rere. Menurut Bu Rere, cerita yang pertama itu nomor 4.
Nah, nomor 4 itu sesuai dengan flip chart yang ada di saya nih, yang terdapat di layar. Kelihatan kan Bu ya? Meskipun kecil-kecil. Kita gedein lagi sedikit. Nih. Jadi, cerita ini tuh menceritakan kondisi Ibu Titin yang sedang berbelanja di pasar dan bertemu ibu-ibu yang lainnya. Dan Bu Titin memberikan masukan atau sharing, berbagi kepada ibu-ibu yang lain bahwa ketika uang PKH cair itu harus disisihkan, dalam artian harus ditabungkan. Nah, mending kita langsung baca ceritanya Bu ya. Menurut Bu Rere kita bacakan nomor 4 dulu. Betul tidak? Ya betul ya ibu-ibu semuanya. Nomor 4 yang pertama. Langsung kita bacakan aja semuanya. Menurut Bu Rere ini nomor 4, nomor 6 sesuai dengan flip chart. Nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 7, nomor 5. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Bu Rere. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya. Kita bacakan cerita yang telah disusun Bu Rere. Kita sebut aja ini namanya Bu Titin, ini namanya Bu Itoh. Yang baju biru Bu Titin ini Bu Itoh. Jadi Bu Titin dan Bu Itoh itu mungkin tetanggaan sebelumnya terus bertemu di pasar gitu. Bu Titin bilang, uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. Terus kata Bu Itoh, 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi, belanjakan saja semuanya, keperluan keluarga kan tidak ada habisnya. Nah Bu Itoh malah keheranan ketika Bu Titin bilang ditabung, Bu Itoh kayak ditabung gitu loh. Nah terus Bu Titin menjawab dan mungkin sambil menyadarkan Bu Itoh, menabung itu penting untuk berjaga-jaga, walau sedikit lama-lama menjadi bukit, kata Bu Titin. Bu Itoh menjawab, percuma nabung sedikit sampai tua pun tabungan tetap kecil. Nah selanjutnya Bu Titin menjawab, menabung tidak harus banyak, yang penting rutin, sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Bu Itoh menjawab lagi, lebih baik dipenuhi keinginan keluarga, karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Wah repot amat. Bu Titin malah menganggap kalau misalnya menabung itu sesuatu yang repot, karena mungkin nabung itu sedikit gitu, yang uang yang ditabungkan Bu Titin itu sedikit, dan Bu itu beranggapan sampai tua pun uang akan tetap kecil gitu. Nah tiba-tiba sedang di perjalanan, suami Bu Titin mungkin baru pulang kerja, suami Bu itu kecelakaan, tertabrak oleh apa Bu ini? Mobil angkot ya Bu ya, tertabrak mobil angkot. Nah terus selanjutnya, Pak, tabungan sudah cukup untuk bayar uang pangkal anak kita masuk SMP, bahkan masih ada lebihnya. Terus suami Bu Titin menjawab, syukurlah Bu, tidak sia-sia kita disiplin menabung. Nah saat Bu Titin dan suaminya sedang berbincang, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya, mengetuk-ngetuk pintu. Permisi Bu, permisi. Nah Bu Titin keluar, ada apa Bu? Ada apa? Nah Bu Titin karena melihat raut wajah Bu itu seperti yang kebingungan atau kaget, cemas, takut gitu ya Bu. Terus Bu itu mengatakan sesuatu kepada Bu Titin. Tolong Bu, suami saya kecelakaan. Saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada uang, tabungan juga tidak ada. Terus Bu Ito pun meminjamkan uang, sedikit uang tabungannya untuk Bu Ito menyewa mobil angkot ya Bu yang diperlukan. Nah kata Bu Titin, pakai dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lainnya. Bu Ito menjawab, terima kasih untuk pinjaman uangnya. Kami kembalikan setelah suami saya bisa kerja lagi. Tapi dicicil ya Bu. Nah, kita petik hikmahnya dari cerita ini, bahwa dengan cara menabung kita tidak tahu
namanya sakit, musibah atau kecelakaan itu kita tidak akan tahu. Tapi ketika kita sudah menyisihkan uang untuk sesuatu yang urgent atau urgent tuh darurat, kita bisa menggunakan uang tabungan tersebut untuk keperluan itu. Nah, itu ya Bu ya, hikmah dari cerita Bu Titin. Nah, seperti itu. Mengerti Bu Ibu? Ngerti. Ya,